Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah yakinlah qadar Allah yang terbaik. Masya Allah di segmen sebelumnya udah dibahas nih. Apa sih hikmahnya yang kita dapat kalau misalnya kita percaya dengan takdir yang sudah Allah tentukan. Masya Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan. Orang serba kekurangan tetap menyisihkan rezeki untuk bersedekah. Masya Allah, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Rekaman video amatir yang dibagikan akun Instagram @abouteng_official memperlihatkan kemuliaan seorang pria pencari rongsokan. Bagaimana tidak, meskipun tak bergelimangan harta, pria tersebut masih menyisihkan rezekinya untuk bersedekah di masjid. Masya Masya Allah. Allah. Bagusan mana? Sedekah Rp2.000 atau sedekah Rp2.000.000? 2 juta rupiah lah Ustadz. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Yang sedekah 2.000 ternyata duitnya cuma 10.000. Waduh. Yang sedekah 2 juta ternyata duitnya 20 miliar. Waduh. Berarti lebih banyak yang 2.000. Iya ya, kadang bener juga tuh suka kepikiran tuh. Nah emang kalau misalnya kita sedekah ya saya nih jujur ya, sedekah di saat lagi uang banyak gitu, kayaknya gampang banget. Tapi Masya lagi pas-pasan gitu ya, lagi uang sejuta-sejutanya ada yang mau pinjem gitu ya, 800.000 kayaknya berat gitu. Nah ini kita belajar banyak nih. Ustadz dari tayangan barusan kita bisa belajar bahwa bersedekah itu tidak harus memiliki rezeki yang banyak. Tapi apakah benar katanya sedekah itu adalah justru takdir yang diberikan sama Allah, takdir terbaik gitu. Baik. Maksudnya gimana tuh Ustadz? Mohon penjelasannya, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru kami Ustaz Nada, Ustaz Ahmad Khan, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Berbahagialah seseorang jikalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah untuk berbuat baik dan mendapatkan hidayah untuk berbuat baik. Tidak semua orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Banyak yang mempunyai harta yang berlimpah namun belum kunjung mendapatkan hidayah untuk mengeluarkan daripada sedekahnya. Jangankan sedekah yang sunnah, sedekah yang wajib saja. Tidak semua orang mendapatkan hidayah untuk mengeluarkannya, yaitu zakat. Ada beberapa orang yang lupa untuk menghitung-hitung zakatnya, padahal itu dikeluarkan hanya setahun sekali. Jangankan yang sunnah berbuat baik kepada orang, berbuat baik yang setahun sekali sedekah, yaitu zakat saja, masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Maka takdir Allah terbaik itu adalah ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik atau bersedekah. Yang kedua, tidak semua orang mendapatkan takdir Allah berupa taufiknya. Apa itu taufik? At-taufik salah satunya cirinya adalah a'anahu bil waqti. Allah membuat waktu menolongnya. Betapa banyak orang mempunyai waktu yang luang akan tetapi tidak mampu ataupun tidak sempat untuk bersedekah berbuat baik terhadap orang lain. Sedangkan kita lihat ada ulama-ulama yang waktunya sempit. Mereka juga di siang hari mesti mencari nafkah untuk keluarganya. Namun di malam hari mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ditolong oleh waktu, ditolong Allah dengan waktunya. Maka berbahagialah orang-orang yang sempat untuk berbuat baik. Berbahagialah orang-orang yang ditakdirkan untuk berbuat baik. Dan berbahagialah orang-orang yang berusaha untuk mencari hidayah tersebut. Karena ternyata hidayah ini bukan hanya orang ini tiba-tiba dapat hidayah. Orang-orang bisa saja mencari hidayah tersebut seperti apa? Ibu-ibu datang ke sini dengan usaha ya Bu ya? Tidak semua orang Solo datang ke sini. Mungkin ada orang-orang yang diberikan rezeki yang luas, waktu yang luang, tapi tidak sempat untuk menghadiri pengajian. Tapi ada orang-orang yang berusaha, meskipun mungkin yang hadir serba asam, ada yang asam urat, asam lambung, ya gitu ya.
ada yang ini subhanallah. Tapi ternyata mereka berusaha untuk menggapai kebaikan tersebut, menggapai takdir terbaik tersebut. Sehingga Allah melihat usahanya sehingga ditakdirkan menjadi orang baik. Masya Allah. Jadi hidayah itu dijemput juga kitanya. Dijemput Iya, juga. Ustaz. Sebagaimana Nabi SAW, Ibunda Aisyah Betul, betul. subhanallah sedekahnya Masya luar Allah. biasa. Masya Allah. Jadi kita perbanyak sedekah nih, Masya Allah. Baik, terima kasih guruku, Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah. Nah ini udah jauh-jauh dari Solo nih, gak afdol nih kalau misalnya nggak bertanya langsung sama guru-guru kita. Mau nggak nanya langsung? Mau, ya udah deh kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, jamaah yang mau bertanya boleh langsung coba angkat tangannya, saya mau lihat mana yang paling semangatnya luar biasa. Siapa yang mau bertanya? Waduh banyak juga ya yang mau nanya ya. Tunggu. Saya ambil mic-nya dulu deh. Saya kasih kesempatan untuk ibu dulu yang sebelah atas ya Bu. Masya Allah. Silakan ibu, namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Pujiwati Wiratma dari Majelis Taklim Al-Uya Wasatiyah, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Waduh, silakan ibu Mau bertanya. tanya dong Ustadz. Iya silahkan. Saya mau tanya sama Ustadz Ahmad kan. Monggo Ibu. Ustaz Ahmad kan. Ini Ustadz, katanya takdir itu bisa dirubah. Tetapi takdir Allah itu katanya yang terbaik. Tapi kenapa masih bisa dirubah Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ibu pertanyaannya bagus sekali, ini mewakili pertanyaan saya. Ustadz Ahmad kan, kenapa kalau takdir yang terbaik, kenapa masih dirubah gitu? Nah itu. Penasaran ya? Penasaran, silakan langsung dijawab Guru. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika takdir itu bisa dirubah, apa penyebabnya? Padahal dikatakan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah tetap takdir yang terbaik. Kita mesti paham dulu apa itu takdir dan definisi takdir terbagi berapa. Di dalam kitab Jauharut Tauhid, Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam kitabnya bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ketetapan Allah itu terbagi menjadi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Takdir mubrom adalah takdir yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirubah lagi. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia berada di dalam kandungan seorang ibu, pada saat di usia 4 bulan kurang lebih, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, mencatat untuk orang tersebut di dalam kandungan ibunya sebelum lahir bahkan 4 perkara. Di antaranya adalah dicatat amalnya, ajalnya, rezekinya, sa'idun amsyaki, apakah dia orang yang beruntung atau orang yang celaka. Nah, tetapi terkadang hal ini banyak dipahami oleh kita. Buktinya masih ada orang-orang yang diberikan rezeki tapi kok rezekinya bisa bertambah, bisa menjadi cukup, sedangkan padahal rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga orang yang diberikan ujian sakit, tetapi dia bisa sembuh, padahal mungkin ada yang mengatakan bahwa sakit ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuknya dalam kategori yang kedua, yaitu takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi masih bisa dirubah. Masih bisa dirubah. Sifatnya kondisional. Ya. Bisa dirubah dengan doa, dengan ikhtiar. Ketika sakit maka dia berusaha untuk berobat, berdoa ke dokter sehingga bisa sembuh. Begitu juga orang yang ditakdirkan miskin, maka bisa kondisional, kalau dia berusaha, dia bekerja, maka bisa menjadi kaya. Begitu. Kalau kita pahami ini, insya Allah kita nggak akan bingung mana yang masuknya dia takdirnya mubrom, mana yang mu'alak. Tapi kenapa kok takdirnya Allah Subhanahu wa taala tetap terbaik? Ya. Karena wa indahu mafatihul ghaib illa ya'lamuha illahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya kunci dari segala yang gaib.
Jadi Allah punya sifat maha mengetahui. Ya. Jadi Allah tahu yang terbaik buat kita, maka takdir Allah tetap terbaik. Masya Allah, baik. Terima kasih guruku Ustadz Ahmad Khan. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik, Alhamdulillah satu pertanyaan sudah dijawab. Sekarang kita akan lanjutkan ke pertanyaan kedua. Masih ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Boleh angkat tangannya Bu, yang tinggi Bu yang mau bertanya. Waduh, saya senang nih semangatnya nih. Wah kalau gitu saya akan kasih buat Ibu ini nih. Silakan Ibu. Namanya Terima siapa? kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hastuti dari Majelis Taklim Al-Uya Wasatiyah Kabupaten Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Baik. Tanya dong Ustadz. Iya silakan. Saya mau bertanya kepada Ustazah Nada. Ustazah Nada, baik. Siap. Ya. Kalau kita diberi takdir kekurangan dalam hal ekonomi, apakah boleh kita meminta pertolongan kepada orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Ustazah langsung dijawabnya karena mewakili banyak orang. Silakan. Izin Ustaz Sam, Ustaz Ahmad Khan, Alhamdulillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagus pertanyaannya. Dalam Islam ketika kita punya keterbatasan harta dan kita minta bantuan orang lain itu diperbolehkan, tidak dilarang di dalam Islam. Tapi perhatikan ada di dalam kitab Jami'us Shaghir bahwasannya baginda Rasulullah SAW pernah bersumpah akan 3 hal. Dan di antaranya salah satunya adalah kata baginda Rasulullah SAW bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memfakirkan seseorang apabila dia badannya sehat, punya kemampuan, cukup untuk bekerja, tapi dia masih sering dan suka meminta-minta kepada orang lain. Minta-minta kepada orang lain padahal dia mampu. Allah akan memfakirkan, bahkan Allah akan membuat keadaannya lebih fakir dari keadaannya. Lebih fakir dari ketika dia meminta kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tentu sekali lagi dalam Islam diperbolehkan apabila kita meminta bantuan kepada orang lain. Siapa di antaranya yang diperbolehkan dalam Islam? Yang pertama memang orang yang sangat dalam keadaan yang sangat-sangat darurat, membutuhkan yang dimana dia sudah memiliki sebuah beban yang begitu berat. Tidak bisa dia menyelesaikannya kecuali dengan bantuan orang lain misalnya. Dia punya dana yang sangat terbatas, kemudian dia harus menyelesaikan sesuatu dengan nilai jumlah yang sangat besar. Maka itu diperbolehkan dia meminjam uang kepada orang lain. Asalkan jangan masuk ke dalam unsur riba. Dan orang yang meminjamkan, ini nih besar pahalanya. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Ketika kita punya kemampuan, orang datang kepada kita, kita bantuin dia. Oh, itu sangat dicinta sama Allah. Allah senang kepada seseorang hamba yang ketika dia senang membantu orang lain. Allah selalu menolong orang lain apabila dia pun juga suka menolong orang lain. Allah senang menolong satu hamba apabila hamba tersebut suka menolong orang lain. Kemudian yang kedua, kategori yang boleh kok kita minta tolong kepada orang lain yaitu apabila kita memang dalam keadaan yang sangat-sangat dalam keadaan yang kena musibah, kemudian uang kita hilang semua, pakaian kita hilang semuanya sehingga kita tidak bisa untuk menutup aurat misalnya. Nah itu masih diperbolehkan. Jadi ala kulli hal jamaah sekalian bahwa ketika kita keterbatasan dalam ekonomi itu bukan sesuatu yang buruk. Bahkan bisa jadi Allah memberikan sesuatu kebaikan buat kita dengan nilai kesabaran. Karena kalau kita sabar diberikan keterbatasan harta, nanti Allah akan berikan lipatan-lipatan kebahagiaan, lipatan-lipatan ganti karena dia bersabar dalam keterbatasan. Masya Allah, Alhamdulillah nih. Jadi kita boleh ya asalkan gak ada ribanya. Gak ada riba dan memang dia mampu tapi senang gitu minta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Kalau terdesak memang sangat membutuhkan diperbolehkan dalam Islam. Dan untuk yang menolong pun pahalanya besar sekali ya Ustazah ya. Besar banget Allah yang akan langsung nanti menolongnya. Masya Allah, baik terima kasih Ustazah Nada. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Baik, saya akan kasih kesempatan satu lagi nih untuk yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya Bu yang tinggi yang mau bertanya Bu. Waduh, baik deh.
Sekarang saya kasih kesempatan untuk sebelah sini dulu ya Bu. Ibu silahkan Bu, namanya siapa dari mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Patmi dari Majelis Taklim Al-Ulia Wasatiyah dari Karanganyar Solo. Mau tanya Pak Ustadz Sam, Wah, Siap, Ibu, Bu. Ustaz Syam langsung Ibu. nih, spesifik nih. Bu Patmi. Bu Fatmi. Bupati. Bukan, iya, Bu Fatmi. Gini Bupati. Pak Ustadz, Siap. katanya kalau kita sering-sering bersilaturahmi itu akan memperpanjang usia kita. Masya Allah. Apakah itu benar? Apakah tetap usia kita segitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya juga dengarnya Bupati. Wah, siap. Bu Fatmi ternyata. Nah, Ustaz mohon dijawab langsung aja. Mohon izin guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki hubungan dengannya dan juga memperbaiki hubungan sesama manusia. Kalau ditanyakan apakah silaturahim itu bisa memperpanjang usia, maka jawabannya betul. Kenapa? Karena Nabi yang ngomong, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung daripada rahim, menyambung silaturahim. Silaturahim itu yang mana sih? Silaturahim itu adalah ikatan rahim. Kita punya sanak saudara, mungkin sepupunya kakek, sepupunya nenek yang ada hubungan rahim dengan kita, maka sambung dengan mereka, cari keluarga kita, cari keturunan kita, cari kakek nenek kita yang udah jarang kita temui, maka insya Allah itu akan memperpanjang umur kita. Bukankah umur sudah ditentukan? Umur yang bagaimana sih yang diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala? Umur tuh sudah ditentukan. Kira-kira Bu, orang yang paling bagus silaturahimnya di dunia ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya Nabi Muhammad wafat usia 63 hijriahnya. Kalau masehinya kurang lebih 60. Subhanallah. Jadi kalau ditanyakan 60 udah panjang atau masih pendek Bu? 60 tuh udah banyak belum usianya tuh? Takut Belum. Kenapa Ibu takut menyebutnya? Padahal orang yang paling bagus silaturahimnya adalah Rasulullah SAW. Tapi kok dikasih sama Allah cuma 60? Berarti walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak akan maju, tidak akan mundur. Seperti misalnya Imam An-Nawawi cuma 40-an umurnya, subhanallah. Tapi bukankah mereka ini ulama-ulama kita, para sahabat ini, kemudian nabi-nabi Allah, orang yang bagus silaturahimnya, kenapa kok enggak ditambahin sama Allah Subhanahu wa taala? Ternyata yang ditambahin bukan daripada batas waktu ajalnya, tapi yang ditambahin adalah kualitas hidupnya. Ada orang yang mungkin usianya ditentukan sama Allah takdirnya cuma 20 tahun hidupnya, tapi kualitas ibadah dalam 20 tahun itu mengalahkan orang yang hidup selama 120 tahun. Ada orang mungkin yang umurnya cuma sampai 40 tahun, tapi diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Diperpanjang kualitas hidupnya. Disebabkan karena
karena amal baiknya. Masya Allah. Jadi Gitu. kualitasnya bukan kuantitasnya ya yang Betul, dikejar ini. kualitasnya. Masya Allah. Oh ya Ustaz Syam ngomong-ngomong katanya ada yang mau disampaikan nih penting apa sih Ustaz Ini Syam? sangat penting dan juga Apa tuh? insya Allah berupa kebaikan bagi kita. Apa Masya yang kita Allah. barusan bahas tentang sedekah, tentang Betul. silaturahim. Ternyata CT Arsa Foundation terus berupaya Mas Mikdad. Allah. Ya. Memutus mata rantai kemiskinan. Melalui apa? Melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami semua ingin mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik. Dan juga dengan cara scan QRIS CT Arsa yang ada di bawah ini. CT Arsa Foundation yang ada di bawah ini. Silahkan untuk yang mau ikut berkontribusi. Waduh, Masya Allah. Aku juga pengen dapat pahala. Aku juga pengen buru-buru ikutan sedekah ke sini. Ya udah kalau gitu buat jamaah jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.